Ini sekali juga yang tak ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه القادة البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات أو المستمعين والمستمعات, para alim ulama, para nenek mama, alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di Masjid Rahmatan lil Alamin, Universitas Putra Indonesia. Saya mengira dulu Universitas Pendidikan Indonesia, ya cabang 6, atau ini pusatnya. Ternyata ini Putra Indonesia, Masya Allah. Dan Alhamdulillah tadi saya semobil dengan angkatan pertama UPI ini. Nanti saya tunjukkan, jangan sekarang, nanti. Jazakumullah khairan. Yang besar tak saya panggil gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama, sebab nama pun tak tahu semua. Adalah suatu nikmat besar di saat kita hadir di majlis-majlis besar seperti ini, di mana kehadiran kita di sisi Allah adalah suatu amal besar. Menuntut ilmu adalah jihad. Bahkan seperti kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, sejawat Imam Ahmad, mengatakan, ara anna talab al-ilmi wa nashrahu al-yawma afdal al-jihad. Saya melihat bahwa menuntut ilmu dan menyebarkannya pada hari ini, beliau hidup di abad kedua dan ketiga, di akhir abad ketiga, di akhir abad kedua dan di awal abad ketiga. Saya melihat jihad terutama pada hari ini adalah menuntut ilmu dan menebarkannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Rabbnya Allah tabaraka wa taala
memadankan antara menuntut ilmu dengan jihad fi sabilillah. Ketika Nabi pulang dari Tabuk, dari berjihad yang sangat berat, perjalanan sangat jauh. Kalau hitungan highway hari ini 777 km dari Madinah. Para sahabat bergantian, satu onta 3 orang, yang lain naik, yang 2 berjalan. Sampai-sampai tapak sepatu dan sendalnya habis terkikis oleh lamanya perjalanan. Nah, dalam perjalanan pulang itu turun ayat, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mesti ada dari setiap kelompok dari kaum mukminin, ada dari setiap golongan ada sekelompok yang pergi menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya memberi peringatan kepada kaum mereka agar mereka mendapat pelajaran. Nah, pada hari ini kita duduk di majelis ini, insyaallah bagian dari cara kita mencari ilmu dan menebarkannya. Semoga siapapun yang menjadi penyebab pertemuan ini, yang mengusahakan majelis ini, yang memfasilitasi perjumpaan ini, walaupun hanya sekedar berbagi senyum saja di antara kita, itu sudah cukup besar pahalanya. Apalagi seandainya kita di dalam majelis ini mendapatkan faedah, mendapatkan pelajaran, menguatkan iman, mengokohkan keyakinan. Semoga itu kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Oleh itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menjadi contoh terbaik bagi kita, khususnya di tema kajian petang ini. Antara belum hafal judulnya, macam mana nak boleh? Antara ilmu dan kecerdasan, mana yang diperlukan? Apakah masing-masing bisa berdiri sendiri? Mana yang lebih diutamakan? Nanti kita lihat perseteruan di antara keduanya, ya, antara ilmu dan kecerdasan. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebaik-baik contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Oleh itu tak boleh lupa, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita mesti berdoa terbaik untuknya, yang diajarkan langsung oleh Rabbnya untuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat ke Nabi, subhanallah, ala nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tak ingin kalian meniru, tak ingin kalian mengambil manfaat, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Sebanyak apa kita mengucapkan salawat dan salam, sebanyak itu pula kita mendapat keberuntungan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling beruntung dengan keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahlul hadis. Kenapa ahlul hadis? Karena saya tamat fakultas hadis? Bukan. Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi, kerana mereka bila namanya disebut pasti mereka berselawat kepadanya. Sekali berselawat Allah balas kontan, ya, bukan cash bon istilahnya, bukan kredit, Allah balas kontan. Bahkan ada suatu hikmah yang Allah tunjukkan dalam bab ini. Setiap ada yang berselawat,
Allah kembalikan ruh Nabi kita alaihissalatu wassalam untuk menjawab salam kita. Penting tak? Dikembalikan ruhnya lalu menjawab salam kita, dan ditugaskan malaikat khusus menyampaikannya. Antum jangan pikir ya bagaimana pula caranya itu, mati dulu biar tahu ya, karena ini alamnya alam gaib. Antum kalau mau tahu ilmu alam gaib, jadi orang gaib dulu. Nah, kalau sudah gaib nanti, mana bapak tuh sudah gaib, di mana? Di kuburan. Baru tahu ilmu tentang alam gaib. Ada yang mau tahu? Hah? Minta sama Allah, ya Allah saya ingin jadi bagian dari alam gaib, tapi bukan karena bosan hidup ya, tetapi untuk meyakinkan. Cuman masalahnya bila antum sudah balik ke sana, takkan pulang lagi kembali ke sini. Ada yang ingin coba hijau coba? Ada yang ingin hijau coba? Saya tidak bisa dicoba-coba. Maka tentukan pilihanmu dari sekarang. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kembali masalah ilmu dan kecerdasan. Kalau kita lepas keduanya, pasti ingin masing-masing membanggakan diri. Itu sudah tabiat makhluk. Padahal yang boleh membanggakan diri itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu sifatnya al-mutakabbir, al-kabirul muta'al, yang maha takabbur, membesarkan diri, maha tinggi, maha muta'ali, meninggikan diri. Karena apa? Tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, tak ada yang lebih berkuasa daripadanya, tidak ada yang bisa menghukumnya. Kalau kita sombong, kita kena hukum, sah? Tapi kalau Allah, siapa yang menghukum? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, tapi mereka lah yang ditanya, makhluk, tentang apa yang mereka lakukan. Mana yang lebih bagus, cerdas atau berilmu? Hah? Antum karena cerdas pilih cerdas. Kalau di voting pasti orang milih cerdas, sah? Hah? Ya karena antum udah belajar. Nah. Berkata salah seorang penyair, ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa. Ilmu seorang alim dan akal seorang aqil berselisih, berdebat. Man dzalladzi minhuma qad ahradha al-ashrafa. Siapa di antara keduanya yang paling hebat, yang paling terhormat? Fal ilmu qala ana ahraztu ghayatahu. Nah, ilmu mengatakan saya yang telah mendapatkan tujuan dari akal itu. Wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi urifa. Saya, kata akal, yang dengan akal itu diketahui siapa Ar-Rahman, Allah yang maha mengetahui, maha pengasih. Fa auma al-ilmu ima'an wa qala lahu. Ilmu mengedipkan mata, memberikan isyarat, lalu dia berkata kepadanya, bayyana ar-Rahman qad fi furqanina ittasafa. Kalau begitu, apa yang sifat yang dengannya Allah yang maha pengasih tadi menyifati dirinya dalam Al-Quran? Apakah dengan akal, dengan kecerdasan, atau dengan ilmu? Fabana lil aqli anna al-ilma sayyiduhum faqabbala al-aqlu ra'sal ilmi wansarafa. Saat itu akal sadar bahwa ilmulah pemimpinnya, maka dia mencium kepala ilmu dan pergi dengan malu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Paham? Kalau tengok pandangan matanya belum paham. Hah? Sebab kalau udah paham kita selesai aja. Udah sampai target kan? Nah, kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah. Ilmu dalam pujangga ini menggambarkan ilmu
dan kecerdasan akal itu berlomba-lomba. Siapa di antara kita yang paling hebat? Apakah cerdas ataukah ilmu? Sang ilmu berkata, sang akal berkata, wahai ilmu, tahu tak kamu, saya yang menunjukkan bahwa alam yang terkembang ini, langit yang 7 lapis, yang tidak bertiang, yang ketebalannya menurut para ahli, bukan menurut para ahli, menurut yang berilmu, dari langit pertama ke langit kedua, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan jaraknya hanya 500 tahun perjalanan. Ahli teknologi silahkan, in istata'tum an tanfudhu fi aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, silahkan masuk ke dalamnya, ukur, karena yang telah pernah ke situ memberitahu bahwa jarak dari langit ke satu dan kedua adalah 500 tahun perjalanan. Ada yang ingin penelitian? Lembaga UPI bisa membiayai, saya nak ikut dalam tim untuk mengukur jarak dari langit ke langit. Ada anggaran tak? Ya, sebab untuk mendapatkan, memecahkan rumus persamaan dalam ilmu fisika yang 30 tahun lebih para peraih Nobel dunia tak bisa menemukannya. Lalu ditemukan oleh salah seorang anak muda Indonesia. Ada yang tahu namanya? Ocu Yogi, Akang Yogi Erlangga dari Tasik Malaya. Tahu tak kalian tuan-tuan ciri khasnya? Tak tahu ya? Anak muda berjenggot, celana cingkrang, kemana-mana bawa mushaf, kemudian rajin sholat berjamaah di masjid, dan menjadi asisten atau menjadi dosen di King Faisal University di Riyadh. Bagi sebagian ciri ini agak mencurigakan, karena ada tokoh nasional kita bilang ciri khas teroris bukan radikal, belum masuk radikal waktu itu, sekarang waktu itu baru teroris, karena sebelum terorisme ada pundalit apa ya pula ingin jawabnya, adalah lama, saya masih muda itu dulu, itu namanya kaum fundamentalis yang berpahaman ini fundamentalisme. Lahir itu istilah tidak laku juga fundamentalisme, maka lahir istilah terorisme. Nah, memang ada, tapi yang tersesat jalan, dan tak mungkin lahir dari yang mengaji seperti ini, yang mengaji benar-benar kepada Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman yang benar. Ini buatnya ciri teroris itu anak muda rajin sholat ke masjid, bawa mushaf kemana-mana, berjenggot, celana cingkrang, itu ciri teroris. Ternyata setelah dia mendapatkan ini dengan penelitian yang biayanya hanya 7,2 miliar, saya nak nanya, ada enggak lembaga kita yang memberikan biaya penelitian 7,2 miliar? Ya biar kita pecahkan pula rumus yang lain. Kalau hanya 7,2 juta, ada usah. Ini nanti hanya cukup dengan bukti fisik selfie, buat spanduk, ada kunjungan, ada tiket, ada bukti nginap dan sebagainya. Kalau 7 hanya 7,2 juta. Ini 7,2 miliar. Ya, melalui Arab Saudi dia ke Jerman dan akhirnya menemukan rumus itu, yang kegunaannya tentu lebih tahu untuk ilmu komunikasi, pertambangan dan perhubungan, bisa mengefisiensi dana operasionalnya 65%. Hemat nggak? Atau nggak biasa berhemat ya? Ya sampai penghematan 65%. Nah, ketika dunia internasional berebut untuk mendapatkan hak cipta ini, lihat bahwa imannya menunjukkan, bahwa ilmu yang diamalkan menunjukkan bahwa cintanya kepada umat manusia
membuat dia menggratiskan hak cipta ini. Tahu? Amerika nak beli sekian triliun. Mereka nak beli hak cipta. Mahal nggak itu sih? Mahal. Ada yang menawarkan berapa 3 triliun dan sebagainya. Dia bilang enggak. Ini wakaf untuk umat manusia. Makanya orang yang mengikuti Nabi pasti jadi rahmatan lil alamin. Besok lagi ya, jangan buat bocoran dulu. Nah, ya, bahwa mengikut Nabi dengan sempurna atau mendekati sempurna semakin membuat kita menebar kasih sayang di permukaan bumi, bukan justru menakut-nakutkan umat manusia. Kaum muslim, balik ke kaji kita. Antum belain apa tadi? Kecerdasan. Ya, tadi cerdas sudah ngaku tadi. Dan diciumnya kepala ilmu. Kalau orang Arab, karena yang syair ini penyair kan orang Arab nih, tanda hormat itu kepada guru, pegang kepalanya dengan 2 tangan, dicium jidatnya. Tapi jangan buat di ini di Sumatera Barat. Ya bisa lah, masalah besar. Kapal ini dipanggang juga. Ya tuh, iya. Boleh enggak pegang kepala Ustaz di sini? Hah? Ya, ada kisah Syekh di salah seorang Syekh di sana punya sopir orang kita dari Indonesia, orang Madura. Orangnya baik, syekhnya baik, sopirnya ini juga baik, hubungannya lancar. Ya, artinya pekerjaannya bagus. Saya juga sering kasih lebih. Cuman ada suatu masalah yang saya tidak bisa pecahkan. Rumus persamaan. Rumus persamaan. Ini rumus perbedaan. Yaitu setiap disuruh oleh syekh pasti dia begini, macam orang tak suka, macam orang tak terima disuruh gitu. Kan ada orang kalau disuruh kan enggak gitu ya, iya. Tapi ini enggak, semacam ada rasa pemberontak dalam hatinya. Lalu bertemu dengan seorang dai yang bekerja di salah satu maktab jaliyat dakwah. Saya cerita, saya setiap nyuruh sebulan, padahal tidak ada apa salah dengan saya. Cuma setiap saya nyuruh, dia selalu seolah-olah tidak terima. Lalu Ustaz yang dai tadi bertanya, Syekh nyuruh beliau seperti apa? Dia bilang, saya akan nyuruh dia seperti anak saya sendiri. Gimana? Saya pegang-pegang, elus-elus kepalanya gitu. Di Indonesia tuh sih pantang besar dipegang kepala. Oh gitu ya. Padahal kalau di sana pegang kepala tanda sayang. Makanya salah satu daripada kelebihan seseorang adalah mengusap kepala anak yatim gitu. Kalau kita subhanallah. Nah, jadi kan coba-coba pegang kepala ustaz dah bisa berhabis urusannya. Baik kaum muslimin. Jadi dia tadi sudah mengakui kelebihan ilmu, bahwa wilayah ilmu lebih luas daripada wilayah kecerdasan dan akal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cerdas itu Allah berikan kepada siapapun. Dia bersifat fitrah. Tanpa antum minta, Allah beri kecerdasan. Makanya orang nak Islam bukan Islam, orang beriman, orang kafir, Allah berikan kecerdasan. Nah, orang cerdas, miknya didekatkan lagi, nanti termakan saya. Tayyib, sudah. Ya Allah, ini banyak sekali syaratnya. Apalagi yang pagi begini ini bikin apa? Nah, taib ala kulli, dah cukup. Apa yang cukup? Cukup keras. Dah. Sampai di mana tadi saya? Allah berikan kecerdasan itu sama, bersifat fitrah. Bahkan asal tahu saja, ibu-ibu jangan berkecil hati ya. Jangan asal tahu aja bahwa sudah buat penelitian orang di Walsh University di Britania yang meneliti perempuan bukan laki-laki ya, biar tidak dibahas nanti. Ini apa namanya
laki-laki nih, enggak, yang meneliti perempuan juga, bahwa memang otak laki-laki itu rata-rata Allah berikan lebih berat daripada otak wanita, 5 sampai 6 miligram. Kalau otak 5 miligram, berapa terabyte itu? Berapa terabyte? Hah? Makanya ibu-ibu suka melupakan, suka melupakan. Apa yang dilupakannya? Hah? Tahu sendiri, kena marah sampai di rumah nanti. Jangan ngaji lagi sama Ustaz Asman lah, kena itu. Kau muslimin muslimat. Makanya wanita kalau wafat suaminya mesti nunggu 4 bulan 10 hari. Ini secara psikis, secara fisik untuk mengetahui hamil atau tidak, seperti disebut oleh para ulama. Tapi secara psikis, sebab wanita bila sudah dapat tampatan hati, hatinya setia di situ, lupa yang suami yang pertama. Kalau laki-laki dah mati pun istrinya masih tetap ingat yang pertama. Kalau tidak percaya silakan suruh istri antum mati yang baik-baik, tahu. Jangankan istrinya yang baik, yang belum jadi istrinya pun dah diingat-ingatnya. Belum lagi jadi istrinya dah mulai diingat-ingatnya, apalagi yang sudah merasakan kebaikan istri. Makanya laki-laki bila istrinya meninggal malam ini, dia boleh akad nikah lagi besok pagi. Tapi tegas sekali tuh. Ya tegas sekali tuh, sampai hati. Ya belum lagi dikumpulkan sudah akad nikah secara hukum, tapi secara perasaan tentu akan ada tegang rasa. Berani tak nikah besok pagi? Tidak ada, alhamdulillah. Mana berani tuh? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, kecerdasan diberikan Allah sebagai karunia. Tanpa antum minta pun antum sudah diberikan modal akal yang insya Allah cerdas. Sedangkan ilmu itu mesti dicari, mesti dituntut dan dipelajari. Oleh sebab itu benarlah kata ilmu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, adalah pemberian dari yang maha berilmu, yang mesti kita cari dan tempuh jalan-jalannya, yaitu dengan kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan ta'allum, dengan berangsur mengetahui satu demi satu, secara periodik, secara bertingkat. Di sini aja adanya kayaknya di sini aja adanya peringatan 15 menit lagi akan azan. Enggak tahu? Enggak apa-apa. Ya kalau enggak tahu kan enggak masalah, berarti belum berilmu. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi saya? Antum terikut juga kena jam tadi. Nah, ilmu itu mesti dipelajari. Sedangkan kecerdasan itu akan diolah dengan ilmu, sehingga semakin dominan ilmu, maka semakin kurang peran kecerdasan. Tetapi semakin kurang ilmu, maka yang dominan adalah kecerdasan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kecerdasan seseorang pada umumnya adalah mengolah barang yang sudah ada, mengolah sampel yang sudah ada. Sedangkan ilmu mencari sesuatu yang belum ada sebelumnya, belum tahu. Sehingga sebagian ulama mengumpamakan ilmu dan akal itu seperti
Kalau dulu orang menggiling apa namanya, tepung pakai kilangan. Tahu kilang? Tak ingat lagi tuh lahir berapa sih? Buat dulu bikin gula tubuh masih pandai ya pakai giling. Kalau orang dulu pakai dorong bersama-sama, tidak ada, pakai sapi, pakai keledai. Kalau di masa saya dulu kita dorong bersama-sama, kita yang jadi keledainya. Nah, itu daripada upahnya diambil sama keledai, kita yang ngambil gitu. Nah, kan lebih baik sih. Keledai sedikit upahnya, rumput dikasih. Kalau kita dikasih apa? Duit. Kalau sehari keledai dikasih rumput 1 goni, rumput 1 goni berapa? Ayo, tidak tahu harganya lagi. Ini orang fakultas pertanian peternakan masa tidak tahu rumput 1 goni? 35.000. Ini yang harus belajar sama beliau cari rumputnya. 35.000. Makanya upah keledai lebih rendah, maka kita yang kerjakan. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ibaratnya penggiling itu, apa yang kita masukkan itulah yang akan dihasilkan. Orang yang sekarang punya kecerdasan, diberikan bahan-bahan tentang ilmu masak-memasak, apa yang dia bisa? Memasak. Orang yang punya kecerdasan dan logika yang kuat, diberikan bahan pemikiran timur dan barat, apa yang keluar? Ulang kembali. Ini gilingannya tadi akalnya, pemprosesnya, alat prosesnya. Diberikan bahan-bahan pemikiran orang dari timur dan barat, Yunani, Romawi, Cina, India, Jepang, dan Indonesia. Apa yang keluar? Apa keluar? Ya pemikiran. Pemikiran. Yang lebih parahnya kalau yang diambil itu adalah sampah pemikiran. Ada orang tukang pungut sampah? Ada tukang pungut sampah? Nggak ada. Dilarang di sini. Yang tukang cari sampah, apa namanya? Pemulung. Di pemikiran pun ada nggak pemulung pemikiran? Ada. Nggak pernah tuntut ngomong namanya. Ada orang yang mana seluruh keburukan berpikir dari timur dan barat, itu yang diambilnya. Itu yang diambilnya, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang merusak. Andainya yang dimasukkan ke dalam kecerdasan tadi, akal dan logika yang cerdas itu, ayatul Quran wa ahadithun nabawiyah asy-syarifah ala sahabi as-salatu wassalam, apa yang keluar? Tentu adalah agama ini, al-Islam, aqidatan wa syari'atan wa muamalatan wa adaban wa akhlaqan. Bila di kecerdasan itu dicampur adukan antara pemikiran timur dan barat, lalu dimasukkan pula ayat dan hadis, apa yang keluar? Agama campuran. Agama campuran antara ilmu dan pemikiran. Kalau bahasa yang tonton saya dengar nanti, lahirlah subuhat. Dia baca ayat tapi menyesatkan. Dia baca hadis, harusnya menjadi ahli hadis tapi lahir ahli hadas. Tahu bedanya ahli hadas dan ahli hadis? Ahli hadis membuat wudunya sah, ahli hadas membuat wudunya batal. Kalau di bawah sholat yang mana? Ya ahli hadis.
Kalau ahli hadas, hadas tahu tak hadas? Hadas kecil, hadas besar, yaitu mengada-ngada sesuatu dalam agama. Walaupun zahirnya baik, tapi bisa saja hasilnya berbalik. Berapa banyak orang seperti Allah firmankan, orang yang merasa berbuat yang terbaik, tetapi di akhirat menjadi orang paling merugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, hai Muhammad, mau tak kalian aku beritahukan orang yang paling merugi amalannya adalah orang yang sesat usahanya di dunia, padahal mereka sudah mengira telah berbuat yang baik. Kaum muslimin, waktu azan sudah dekat. Ya, 10 menit dah dekat akhir. Saya sejam aja dekat bagi saya, atau 10 menit. Ya Allah ya Rabbi, ini ingin panjang-panjang apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita persingkat. Setuju? Hah? Kita persingkat aja. Hah? Enggak, lepas Isya kita sambung, tapi sebelum Isya ini kita singkat dulu. Kaum muslimin, agar tuan-tuan tahu, bukan agar kita bersama tahu. Masa kami aja yang disuruh tahu, Ustaz tak mau tahu. Hah? Agar kita semua tahu. Tadi kita berjanji menjadikan contoh jadi terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Kok lambat sekali? Kenapa lambat sekali? Nabi risau nak melihat keadaan. Risau nak melihat keadaan. Tak ada jawaban, bilang iya atau tidak aja payah. Nabi risau tak melihat keadaan masyarakat jahiliyah? Antum tak risau dengan masyarakat sekarang? Kenapa risau? Hah? Tak risau tuan-tuan? Tengok kita keadaan sekarang ni, tak risau? Berapa banyak pengajian dipersekusi? Sah? Berapa banyak masjid yang dihentikan kajian? Berapa banyak antara kaum muslimin berseteru, bersibuk, berselisih sana dan sini? Sah? Risau tak tuan-tuan? Risau lah. Bagi siapa memikirkan umat ini pasti risau, karena Allah katakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih, jangan berbantah, nanti kalian gagal dalam kehidupan ini dan hilang kekuatan. Masa antum tak risau sih? Masa tak risau? Nah, cuman antum punya tak cara untuk merubah ini? Bilang iya atau tidak? Bilang tak aja lah, aman ya, baik, zona aman aja nah. Soalnya kalau antum bilang tahu, saya minta gantikan saya lepas Isya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah keadaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita kapan dia bersifat fatanah? Setelah diangkat jadi Rasul atau justru sebelumnya? Tidak ada yang jawab. Bilang aja nggak tahu biar selesai cepat. Hah? Nabi SAW sudah cerdas nggak sebelum diangkat jadi Rasul? Sudah cerdas sebelum? Saya ingin salah satu dari tuan-tuan atau perempuan tunjukkan kepada saya bukti kecerdasan Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. InsyaAllah ada hadiahnya. Kalau tidak sempat dia kasih, saya kasih. Nah, Masya Allah, Bapak jangan-jangan dengar ceramah saya. Baik, penitia kasih itu saya. Kalau saya banyak, kalau penitia sedikit. Makan malam Bapak saya tanggung malam ini. Biasanya makan malam berapa? Merah, biru atau abu-abu? Bingung Bapak jawabnya. Saya bilang aja Pak, merah, biru. Baik, saya tengok. Wih, banyak birunya.
Kalau enggak jingga. Jingga cukup Pak. Jingga kuning ada, abu-abu ada, hijau ada. Ternyata yang merah enggak ada di sini Pak. Kalau boleh ditunda nanti saya katakan. Kalau sekarang yang biru aja lah Pak ya. Ya, silakan tolong saya sampaikan. Nah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada dari panitia. Nah, kaum muslimin, bukti Nabi cerdas di saat orang-orang petinggi, tokoh-tokoh masyarakat di Mekah tidak bisa menyelesaikan perkara yang sebenarnya sederhana, tetapi hampir angkat senjata dan menumpahkan darah, yaitu ketika Ka'bah runtuh oleh banjir bandang ketika umur Nabi baru 35. Nabi mereka sepakat bangun semuanya. Kalau saya baca lagi kisah pembangunan itu, mereka mensyaratkan harta halal semuanya waktu itu. Mereka tahu sebenarnya mana yang haram, mana yang halal, tetapi mereka lebih banyak harta haramnya. Karena apa? Nanti kita sebutkan. Kaum muslimin muslimat dan umat Allah, ketika mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempat, mereka hampir tumpah darah gara-gara itu. Masing-masing merasa paling berhak. Apa dasarnya? Yang merasa paling berhak, apa dasarnya mereka mengatakan itu? Wahyu, ayat, hadis, akal. Menurut kami kabilah kami lebih tua, menurut kami kabilah mereka lebih punya kelebihan, menurut kami dan sebagainya. Makanya kalau tuan-tuan nak nengok orang saling berdebat, lihatlah di dewan, karena masing-masing banyak pakai akal-akalan atau pemikiran. Makanya majelis permusyawaratan banyak debatnya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, akhirnya ada yang mengusulkan bagaimana kalau untuk menyelesaikan masalah ini kita minta ke orang yang pertama hari ini masuk Masjidil Haram. Masya Allah. Siapa yang pertama? Rasulullah SAW, Nabi kita SAW. Ketika mereka mengetahui bahwa yang pertama masuk masjid hari itu Nabi, seluruhnya sepakat dan setuju. Apa maknanya? Mereka paham integritas Nabi, mereka paham dedikasi Nabi, mereka paham kapabilitas Nabi, mereka paham dedikasi Nabi, mereka paham intelijensia Nabi dan sebagainya. Ini pasti penyelesaian yang paling hebat. Nabi SAW ambil ridanya, selendangnya, letakkan, diminta mereka semua mengangkat bersama-sama. Nabi yang pertama mengangkat ke atas rida tadi, sorbannya. Lepas itu masing-masing kabilah pegang tepi-tepi kain tadi. Hah? Ikut semuanya? Ikut semuanya? Aman? Aman, asal batanan dapat bagian ke sana. Itu masalahnya. Sederhana kan? Tapi tidak tahu orang. Ini kecerdasan Nabi SAW. Dalam sebuah kisah musafir Imam Abu Hanifah rahimahullah, mereka musafir udah lama. Ada yang musul kita makan makan sekarang ini pakai minyak zaitun. Minyak zaitun tak mungkin taruh di telapak tangan. Mereka tidak bawa piring, tidak bawa pula sutra. Gimana caranya? Orang baru berpikir, Imam Hanifah sudah gali tanah yang namanya minyak, benda cair cari tempat yang paling tidak tahu lagi. Ilmu benda cair cari tempat yang paling, maka dibuat lekukan, maka di atas yang diletakkan tempat makanan sufrah tadi, sehingga dituangkan di situ, terserak ya, tumbah. Nah, orang masih berpikir beliau sudah sampai berhasil. Cerdas. Nabi cerdas, tetapi apakah beliau sudah bisa menyelesaikan permasalahan jahiliyah? Jawabannya selepas azan nanti. Selepas sholat isya. Tidak rela nampaknya tuan-tuannya. Selepas isya atau selepas azan? Selepas isya, alhamdulillah. Kan sudah azan kan? Sudah masuk waktu azan. Belum azan memang belum, tapi masuk waktu azan. Baik. Di sini harus cermat sekali bercakap.
dia salah sedikit pun. Terima kasih, insyaallah kita sambung lepas salat isya berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.